Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Salawatullahi wa salamuhu 'alaika ya Rasulullah antan nabiyul mustafa wa ala alika wa ashabika ahli sidqi wal wafa wa man ittaba'ahum bi ihsan ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha bihaythu li atharihim muktafa. Qala ta'ala walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Kembali insyaallah kita nikmati hidup bersama Al-Quran. Karena saya nanya ke DKM materinya apa buat saya, tentang Al-Quran saja. Ya sudah, kajian Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu sudah diangkat sebahagian kata dari surat Al-Baqarah ayat 25. InsyaAllah kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ini ditemukan ada 6 kata atau 6 kalimah yang bacaannya panjang tanpa huruf alif. Berarti sekarang kita kaji insyaallah rahasia tulisan yang tidak pas dengan bacaannya ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati. As-solihat kalau bacaannya as-solihat. Anna lahum jannatin, tulisan jannat bacaannya adalah jannat. Betul kan? Lihat silahkan. Tajri min tahtihal anhar, tulisannya begitu, bacaannya adalah al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu as-salat jannat tajri min anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan. Mutasyabihan bacaannya adalah mutasyabihan. Walahum fiha azwajun. Azwajun bacaannya adalah azwajun. Mutahhara wa hum fiha khalidun. Bacaannya adalah khalidun. Ada 6 dalam satu ayat. Ada apa di balik bacaan yang panjang tulisannya tidak pakai alif. Dan ini tidak akan dapat dikumpulkan di Al-Quran berapa ribu tuh. Yang tentunya punya makna. Kenapa kok tidak persis sebagaimana yang dipelajari? Kalau panjangnya A pakai alif, panjangnya I pakai ya, panjangnya U pakai waw. Di sini as-solihat gak ada alifnya. Jannat tidak ada alifnya. Ada apa di balik itu? Dan bukan hanya as-solihat yang sebanding dengan as-solihat atau dan yang sejajar maknanya. Kita lihat umpamanya surat Hud ayat 114
Innal hasanat al-hasanat. Ini tidak pakai alif. Tapi sayyiat pakai alif. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sayyiat. Nah, al-hasanat tidak pakai alif, as-sayyiat pakai alif. Yang sangat menarik buat kita untuk kita gali. As-salihat artinya amal yang saleh, yang baik, yang bermakna, yang berguna, yang sangat dirindukan umat. Ketika kita beramal baik, kadang-kadang merasa banyak amal baiknya, sehingga terasa sudah hebat. Ketika kita sudah beramal baik, rasanya gatal kalau nggak bilang sama yang lain. Bahkan yang lebih hebat lagi, ketika seseorang bicara tentang tahajud, maka berbisik kepada temannya, kalau urusan tahajud, saya mah bukan sombong ya, setiap malam juga suka melakukan. Saya mah ikhlas, nggak riak. Ya engkau ikhlas tapi diomong-omong. Amal baik sedikit pun oleh kita terasa banyak. Maka diingatkan oleh tulisan Al-Quran, tulisannya dikurangi. Biar sadar sebanyak bagaimanapun amal baikmu, jauh dari yang mesti dilakukan, baru sedikit. Itu satu segi. Jadi tulisan dikurangi mengingatkan kita bahwa amal baik kita masih kurang. Walaupun amal baik kita masih kurang, dengan tulisan diperpendek, maka cepat ditulis di hadapan Allah. Tidak nunggu waktu, baru saja niat ingin berbuat baik sudah langsung dicatat. Satu nilai kebaikan belum dilakukan, pas dilakukan diperkuat, ditambah nilainya. Itulah amal kebaikan. Dengan tulisan yang pendek ini ada percepatan untuk tercatat catatan di hadapan Allah. Luar biasa. Sudah dua makna ya. Ini isyarat, bukan terjemah, bukan tafsir, tapi isyarat. Tulisan as-salihat tanpa huruf alif. Pertama, kita diingatkan bahwa amal kita yang baik-baik jangan merasa cukup, masih kurang, tulisannya tuh dikurangi. Walaupun sedikit, amal baik ini cepat tercatat di hadapan Allah. Tuh tulisannya enggak panjang, dipercepat tulisannya, catatan di hadapan Allah. Berikutnya masih makna atau isyarat. Tulisan yang baik-baik ini disatukan. Beda ini kan terpisahkan ya. Alif tidak nyambung dengan lam, shad tidak nyambung dengan lam, ha tidak nyambung dengan ta. Pisah-pisah. Ditulis dengan disatukan bahwa amal baik itu menyatu antara satu dengan yang lain. Ketika seseorang berbuat baik ikhlas karena Allah, sudah termotivasi untuk melanjutkan amal baik berikutnya. Karena amal kebaikan itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya itu satu kesatuan. Nih lampu banyak, tapi akan bertemu kan cahayanya. Cobalah kalau kegelapan, nih gelapnya di bawah meja dengan gelapnya di bawah jilbab ibu-ibu berpisah. Al-Quran menyebut kalau An-Nur itu satu dalam Al-Quran, tapi kalau kegelapan al-zulumat banyak. Nyambung kemana-mana kalau kita bahas yang ginian ya. Coba, Allah itu ja'alal zulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi ja'alal zulumati wan nur. Atau pemanya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati. Ya, minal zulumat. Banyak nih zulumat. Kalau satu al-zulmah. Al-zulmah satu.
akhrajahum minadh dhulumati ilan nur. Nur satu, kalau banyak al-anwar. Nih, ya, Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan banyak menuju satu cahaya. Jadi kalau cahaya satu, kalau kegelapan banyak. Sumber kegelapan itu banyak. Sumber kemaksiatan itu banyak. Sumber kejahatan itu banyak. Tapi sumber kenikmatan satu, Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga satu, yaitu al-Islam. Tapi kalau jalan menuju neraka banyak. Setan punya program banyak. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Orang-orang kafir itu mengajak manusia dari cahaya menuju kegelapan, banyak kegelapan. Oleh karena itu daya tarik menuju neraka banyak. Daya tarik menuju surga satu saja, al-iman. Satu lawan banyak. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kalahlah. Makanya kita harus senantiasa komunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan menghapuskan keburukan-keburukan. As-sayyiat, tulisan as-sayyiat artinya keburukan-keburukan ditulis normal, ada alifnya. Tapi al-hasanat tidak ada alifnya. Karena as-sayyiat itu satu keburukan dengan keburukan yang lainnya sumbernya beda. Terpisah tulisan A dengan Ta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat keburukan seseorang, ditunggu. Adakah kamu mau tobat? Kalau tobat enggak dicatat, enggak ditulis. Niat mau berbuat buruk belum dicatat kalau belum dilakukan. Niat mau berbuat baik sudah dicatat walaupun belum dilakukan. Itulah luasnya rahmat Allah. Kita berniat baik dari rumah mau ngaji sudah dicatat nilainya. Betul jadi nilainya tambah. Orang berniat berbuat buruk jangan dulu catat kalau belum dilakukan. Sangat luar biasa ya. Nah, kemudian dilanjutkan sekarang jannat. Jannat tanpa alif berarti bacaannya itu menunjukkan banyak. Jannah satu surga. Jannatin surga yang banyak. Satu surga luasnya lebih luas daripada disatukan bumi dan langit. Satu surga. Surat Ali Imran menyebutkan, sudah pada hafal ayatnya ya. Wasari'u, lanjutkan. Udah pada hafal tuh. Udah, gak usah lanjutin dah, udah pada hafal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Satu. Jannatin satu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mencari ampunan. Di situ ada jannah yang luasnya seluas semua langit dan bumi. Satu surga luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana kalau dua surga, tiga surga, banyak surga? Ibu-ibu masuk surga Adan, bapak-bapak masuk surga Firdaus, ketemu enggak? Ini masalah. Sekarang
dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke California, dari California ke Kalijati. Nah, itu perlu perjalanan yang cukup panjang. Duh, bagaimana nanti suaminya di surga Aden, istrinya di surga Firdaus, ketemu enggak? Jangan diukur dengan ukuran dunia. Urusan surga iman, bukan akal. Kalau sekarang kita melalui alat komunikasi buatan manusia, kita bisa berhubungan live dengan orang yang di Amerika. Bagaimana nanti di surga? Bukan pakai alat lagi, langsung bisa bertemu, berhadapan. Walaupun yang satu di satu surga, yang dua surga yang berbeda. Jadi kalau begitu menyatu itu surga itu, tulisannya menyatu. Jannatin. Walaupun surga itu luas, luasnya lebih luas dari bumi dan langit. Ya Allah, disatukan bumi dan langit, masih surga lebih luas. Satu langit berapa kali bumi luasnya? Di langit ada matahari, ada galaksi, ada ini, ada itu. Oh, tak terbayangkan. Surga lebih luas dari itu. Tapi jangan khawatir. Ketika bapak di satu surga, ibu di surga yang berbeda. Ya, kalau beda surga enggak ketemu dong nanti. Padahal di dunia selalu memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon Engkau jadikan hubungan aku dengan pasangan hidupku sampai di akhirat. Tidak mau berpisah. Tidak khawatir. Karena jannat walaupun banyak surga, tapi satu kesatuan. Ini meningkatkan keimanan kita kepada hari akhirat. Gaib untuk diimani. Bukan untuk dikaji, bukan untuk dilogikakan, bukan untuk diakal-akalin. Jadi ayat ini tentunya kan membimbing kita untuk lebih meningkatkan keimanan. Tulisan itu harus kita imani. Ini tulisan dari Allah ini. Bahkan dulunya tulisan jannat ya tidak pakai harokat, tidak pakai titik, cuma begitu. Tulisan jannat. Memang sudah Allah sediakan komunitas cerdas, kuat hafalan. Turunlah Al-Quran di tempat itu. Masyarakat perhatian bagaimana cara bacanya, bagaimana cara menulisnya. Enggak dirubah-rubah. Nah, jannat berarti tulisan seperti ini dibaca dulu belum ada titik, belum ada titik nun, belum ada titik ta. Wah, gimana caranya ya? Nah, ada gundul, bukan cuma gundul. Kalau gundul tanpa harokat masih ada ilmunya. Ini mah gundul tanpa titik. Makanya bacaan Al-Quran itu kalau tanpa titik satu kalimat beberapa bacaan. Umpamanya ya, tadi kan sudah banyak yang belajar tilawah ya. Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini ada dua bacaan. Ada fatabayyanu dan ada fatasabbatu. Fatabayyanu sama. Dua-duanya dari Allah. Hanya kalau kita membaca fatasabbatu, aturan bacanya harus diperhatikan. Kalau fatabayyanu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Qiraat Asyib. Qiraat Hamzah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Harus ja'akum.
Setiap ja'a dibaca ja'a, zada zeda. Makanya fi'il mudhari ja'a yajidu, yaji'u, zada yazidu, ya itu. Lain kali ilmu qiraat ya, jangan sekarang. Tapi diingatkan saja bahwa Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak bacaan. Jarang sekali kajian tafsir mengangkat ilmu qiraat. Sehingga tafsir terbatas hanya satu qiraat, bahkan satu riwayat. Padahal bacaan fatabayyanu perlu penjelasan, bacaan fatathabbatu perlu penjelasan, perlu tafsiran. Baik, sekarang al-anhar. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kasih kabar gembira, basyir ladzina amanu, kasih kabar gembira orang-orang beriman, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Bi anna lahum jannatin, bahwa bagi mereka telah tersedia jannatin. Ini kan kalimat amanu laki-laki perempuan ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang begitu banyak. Di bawah surga tajri, berlarian cepat. Tajri itu lari. Berlarian di bawah surga, apa yang berlarian? Al-anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai berlarian. Apa mananya? Sungai lari. Airnya kali, Al-Quran tidak menyebut air. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau air yang berjalan, yang mengalir, bahasa Arabnya bukan tajri min tahtihal anhar. Tajril miyahu fil anhari min tahtiha. Berjalan air di dalam sungai yang ada di bawah surga. Tajril miyahu fil anhari min tahtiha. Kalau mau diarabkan, tapi ini bukan di Quran kan ya. Quran enggak boleh rubah-rubah. Bahasa Quran tajri min tahtihal anhar. Berjalan di bawah surga begitu cepat sungai-sungai. Sampai di situ saja mungkin perlu pemikiran buat kita. Sungai berjalan, mana ada? Yang berjalan air lah, bukan sungai. Mungkin maksudnya air, silakan aja Anda berkata begitu. Tapi Quran nggak bilang begitu. Iya maksudnya begitu, silakan Anda berkata begitu. Tapi kalau yang lain tidak seperti Anda, jangan dilarang. Saya umpamanya mau mengatakan, ya sungai lah yang berjalan, bukan air. Otomatis kalau sungainya berjalan, airnya ikut. Airnya berjalan, sungainya nggak ikan ikut kan? Ya, kalau air berjalan, sungai nggak ikut jalan. Sungai berjalan, air pasti ikut berjalan. Menunjukkan bahwa perjalanan air itu bukan seperti perjalanan yang kita bayangkan di dunia. Perjalanan air di surga berbeda dengan perjalanan air di dunia. Kalau ada orang yang, nih saya barusan ngobrol dengan DKM, ada katanya dulu khotib di sini kalimat khutbahnya diulang-ulang. Ketika ditanya kenapa Ustaz, saya katanya melihat jamaah banyak deg-degan, jadi saya demam panggung, masih lumayan diulang-ulang cuma kalimat. Kadang-kadang panggungnya gemeter. Iya, kalau orang umpamanya saking gemeternya badannya, panggungnya gemeter, atau duduk di kursi itu kursi gemeter, kenapa? Karena orangnya sedang demam sampai gemeter kursinya. Nah, ketika sungai berjalan berarti airnya luar biasa dalam rangka melayani para penghuni surga. Itu sungai langsung beraktivitas datang ke penghuni-penghuni surga. Jadi kalau pemanya ceritanya nih, mudah-mudahan kejadian. Ibu-ibu di surga, di bawahnya madu, sungai madu.
Bapak-bapak di surga, di bawah surga bapak susu. Cek ibu-ibu tiba lagi teh saya mah teu hayang kana madu teh. Dari dulu juga enggak mau di madu. Saya mau susu saja, tapi susu di situ dong. Akhirnya sungai susu datang ke ibu. Sungai madu datang ke bapak. Gak perlu pakai naik angkot. Gak perlu pakai gokar. Di surga gak ada gokar, gak ada angkot, gak ada gojek. Langsung datang. Itu adalah makna dari tajri min tahti al-anhar. Berjalan di bawah surga al-anhar. Memang sulit dipahami. Keimanan kepada hari akhirat jangan diukur dengan keilmuan. Justru ilmu harus ikut kepada keimanan. Tadi pengumuman tentang umroh ya. Perjalanan umroh itu pembinaan akal, pembinaan perasaan dengan iman. Praktek-praktek ibadah di tanah suci banyak yang tidak rasional menurut rasio kita, tapi bukan bertentangan dengan akal, karena akal harus ikut kepada iman. Coba bapak-bapak saat ihram gak boleh pakai pakaian kecuali 2 helai. Ibu-ibu yang bercadar saat ihram harus dilepas. Yang pakai sarung tangan harus dilepas. Mungkin ada seorang ibu muda, waduh saya harus melepas cadar. Enggak rawan fitnah. Kalau bicara rawan fitnah, bapak-bapak lebih rawan fitnahnya. Iya, bahkan bawa koper jalan cuma pakai kain dilipatkan gitu, lebih rawan lagi fitnahnya. Apalagi sedang dalam keadaan haji. Dari mulai tanggal 8, 9, 10 hanya memakai kain seperti itu aja, lebih rawan. Disinilah ujian. Diuji akal kita, perasaan kita, ikuti iman. Rasul bersabda, la tantaqibil muharimatu wala talbasul qaffazain. Wanita yang sedang berihram tidak pakai cadar, tidak pakai sarung tangan. Bapak-bapak tidak memakai pakaian kecuali al-izar warida, hanya 1 kain dan 1 selendang. Ditundukkan kepada keimanan. Setelahnya itu muterin Ka'bah. Apa sih muterin Ka'bah? Dari dulu juga gitu-gitu aja Ka'bah, nggak ada perkembangan. Beda dengan Pasar Baru. Ka'bah begitu-gitu aja, tapi muterin sudah, ikuti aturan, beriman di situ. Ketika kita dalam keadaan di dunia mengikuti perintah yang diimani, logika ikut, perasaan ikut, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan yang saat ini tidak kita pahami. Seperti jannatin tidak dapat kita pahami. Surga seluas itu. Bagaimana bisa bertemu suami istri? Gampang. Di bawah surga banyak sungai dan sungainya berjalan. Wah, bagaimana sungai berjalan? Tidak paham? Enggak, sudah imani saja. Karena bacaan Al-Quran pun kan keimanan, sehingga ditulisnya tidak pakai alif, baca panjang. Enggak ada alifnya, baca panjang, jangan nawar-nawar. As-salihat, baca panjang, sudah bacaan. Udahlah kalau gitu mau ditulis pakai alif saja, boleh kalau untuk tulisan karya ilmiah atau buku-buku. Tapi mushaf Al-Quran enggak boleh dirubah-rubah. Dalilnya apa tidak boleh dirubah-rubah? Ini bacaannya apa nih? Betul alif lam mim? Baik. Sekarang ini
Yasin, betul ya, tidak pakai yus gitu. Atau alam gitu. Kan ini alam juga begini tulisannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Kenapa ibu langsung baca alif lam mim? Iya, soalnya alif lam mim begini tulisannya. Apa enggak salah tulisan begitu? Ya dari sananya begitu. Ya udah, kalau alif lam mim ini bacaannya, ini tulisannya, demikian pula as-salihat, ini tulisannya, bacaannya adalah as-salihat. Jangan dirubah-rubah. Jannat ini tulis bacaannya jannat. Al-anhar, sekarang masuk ke al-anhar. Ini haknya tidak pakai alif. Kenapa tidak pakai alif? Ini mukjizat huruf Al-Quran. Saya sendiri sebetulnya mencari-cari dalam kitab-kitab para ulama, saya belum menemukan penjelasan. Makanya saya membahas seperti ini. Ini adalah kalau benar taufik dari Allah, kalau salah mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang jelas tidak bertentangan dengan keterangan-keterangan lain. Al-anharu, sungai-sungai. Surganya banyak, amal solehnya banyak, tidak pakai alif. Al-anhar juga sungainya banyak, juga tidak pakai alif. Karena sungai di surga tidak sama dengan sungai di Jalan Citarum. Banyak sungainya, luas sungainya. Isinya juga berbeda-beda. Tapi jangan dipandang sulit. Kalau Bapak mau sungai madu, enggak usah sulit-sulit. Ibu mau sungai madu, enggak usah sulit. Sebab satu kesatuan. Satu sungai dengan sungai yang lainnya satu kesatuan. Semuanya berada di bawah surga. Maksudnya satu kesatuan bagaimana? Airnya bercampur dong. Itulah di dunia. Di akhirat kalau Allah menghendaki banyak sungai yang airnya beda-beda, mudah-mudah saja. Kita juga sekarang manusia beda-beda, bisa bersatu, bisa bertemu, bisa berpisah. Apa susahnya bagi Allah? Ini air madu, ini air susu, ini air khamr, ini air biasa. Bersatu, tapi tidak bercampur. Gampang-gampang saja. Dan di dunia ada air di laut mana itu yang tidak pernah bersatu, walaupun terpisah, terlihat beda airnya. Al-anharu, sungai disebutkan, digambarkan bahwa air yang ada di surga, yang ada di lautan itu, dalam surat Muhammad kita temukan mathalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min mathalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharun, ya, fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asalim musaffa. Digambarkan ada 4 jenis minuman di surga, mewakili semua minuman. Pertama, anharum mimma'in ghairi asin, sungainya banyak, airnya bersih, jernih semuanya tanpa mengenal perubahan. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, banyak juga sungai yang isinya susu. Jadi sungai yang isinya susu banyak sungainya. Wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin, banyak pula sungai yang isinya khamr. Tahu khamr? Saya mah enggak tahu. Belum pernah lihat, apalagi merasakan. Mau enggak? Enggak. Kenapa enggak mau? Karena diharamkan. Kalau enggak diharamkan mau enggak? Ya jika penasaran oke sih. Yang lain beli sampai harganya sampai jutaan. Gimana sih rasanya? Oh mau, penasaran, nanti di surga. Nah, boleh di surga karena memang disediakan untuk ahli surga khamr itu. Wa
Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ya kenapa disebut khamr? Ya bisi we penasaran kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti di surga disiapkan khamr. Mau ya minum ya? Ya, itu kan minuman yang Al-Quran menyebutkan beda lagi, ladzatil lisyaribin. Beda dengan khamr di dunia, membuat rusak saraf, membuat mabuk. Di akhirat enggak. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu siap minum khamr di surga, nanti ada bahasan walahum fiha azwajun. Di surga buat bapak-bapak, buat ibu-ibu disiapkan pasangan hidup yang banyak. Bapak-bapak istrinya banyak, ibu-ibu suaminya banyak. Mau ibu? Pas khamr mau, kok suami banyak gak mau? Gimana sih? Sama, di dunia gak boleh ibu-ibu punya suami selain satu. Bapak-bapak boleh cuma terbatas, hanya terbatas sampai 4. Itu pun gak dimanfaatkan. Saya nggak yakin di sini bapak-bapak punya istri 4. Saya nggak yakin. Wajah-wajahnya istri 1 semuanya ini. Maaf kalau ada yang 2, ada yang 3. Karena nggak tahu. Nah, nanti di akhirat berbeda suasananya. Makanya Al-Quran menyebutkan as-salihat di luar jangkauan akal, jannat di luar jangkauan akal, al-anhar sungai-sungai di luar jangkauan akal. Sama komunikasi suami istri di luar jangkauan akal, di luar jangkauan budaya kita. Wah, kalau si ibu suaminya banyak, gimana ya melayani mereka? Hiji wae capek orang mah euy. Melayani capek. Kalau dilayani capek enggak? Di surga enggak ada tugas melayani. Mau bapak-bapak tidak melayani istri-istri nyari nafkah enggak. Ibu-ibu di surga tidak melayani suami enggak, tapi dilayani. Tetap orang mah teu kaharti, enggak usah dipahami. Ini penanaman keimanan kepada hari akhirat itu harus betul-betul mendalam ya. Jangan sampai terganggu dengan akal. Iman kepada hari akhir diulang-ulang dalam Al-Quran. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Surga kita imani, neraka kita imani. Agar kita aman dari neraka dan agar kita aman masuk surga, beriman kepada berita dari Allah tentang surga, tentang neraka. Bukan logika, bukan wilayah akal. Jannatin tajri min tahtial anhar. Jadi al-anhar kenapa tidak pakai alif? Mudah-mudahan benar isyarat yang saya pahami. Artinya satu sungai dengan sungai yang lainnya satu kesatuan. Ditugaskan oleh Allah untuk melayani para penghuni surga. Sungai melayani. Karena itu tajri. Umumnya orang berbicara, oh ini tajri min tahtial anhar, itu namanya majazi. Majaz akli, bukan arti yang sebenarnya. Ini akidah ini. Bukan masalah yang sederhana. Akidah harus jelas. Kalau urusan akidah harus jelas. Gak bisa pakai bahasa-bahasa kiasan. Makanya saya angkat pada waktu yang lalu tentang kullu dolalatin finnar. Setiap dolalah di neraka. Saya meragukan tentang kalimat itu. Benarkah itu sabda Rasul? Atau jangan-jangan tambahan dari perawi yang menjelaskan makna kullu bid'atin dhalalah. Sedangkan kullu dhalatin finnar keterangan dari para perawi, bukan dari sabda Rasul.
Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan kullu dhalalatin finar cuma satu hadis dari sekian banyak kita hadis, hanya satu kitab, yaitu Sunan An-Nasa'i. An-Nasa'i menerima dari Utbah bin Abdullah. Utbah bin Abdullah tidak dikenal siapa dia. Kata Ibnu Hajar majhul, kata Az-Zahabi la yu'raf. Jadi hadis setiap dolalah finnar itu tidak dapat dijadikan pegangan. Kenapa? Redaksinya saja susah dipahami. Setiap dolalah di neraka. Lah, dolalahnya Rasul di neraka. Kan Rasul pernah dolalah kan begitu lama. Wa wajadaka dhallan fahada. Jelas itu, enggak bisa dibantah itu. Tapi dolalahnya Rasul bukan sesat. Bahasa sesat itu sangat mengerikan ya. Dolalahnya Rasulullah itu bimbang, gelisah. Tapi Quran menyebutnya dolan. Makanya kullu dolalatin finnar tidak dapat dijadikan pegangan. Apalagi susun redaksinya, setiap kalau diartikan kesesatan, setiap kesesatan di neraka ada kesesatan gitu. Di dunia lah yang sesat, di neraka mah gak ada sesat, gak ada hidayah. Betul gak? Neraka itu tempat orang yang tersesat waktu di dunia, yang tidak mendapatkan ampunan rahmat, masuk neraka. Di neraka gak ada kesesatan, karena gak ada jalan. Neraka mah udah siksa saja. Oh, yang dia maksud bukan gitu, tapi orang yang tersesat di dunia adalah masuk neraka. Itu bahasa Anda, bahasa hadisnya enggak. Kalau dalam findar, ini urusan akidah harus jelas. Nah, sekarang Al-Quran ini pasti harus jelas. Makanya setiap sungai berjalan, tajri min tahtiha al-anhar, sudah pahami apa adanya. Apabila ada yang memahami jauh ke sana kemari, tujuannya untuk kehati-hatian, mudah-mudahan benar, mudah-mudahan dinilai oleh Allah dengan baik, dengan pahala. Tapi tidak bisa dipaksakan. Kalau yang dimaksud dengan tajri min tahtiha al-anhar bukan sungainya yang jalan, tapi airnya, ya enggak masalah orang berkata begitu. Karena tujuannya beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Al-Quran. Namun kalau saya memahami tajri kata kerja, ada pelakunya adalah al-anharu. Buat bapak dan ibu yang sudah pernah belajar bahasa Arab, setiap fi'il ada fa'il. Setiap ada kata kerja ada pelakunya. Kata kerja yang tajri, pelakunya al-anharu, berarti sungai yang berjalan cepat melayani ahli surga. Kita lanjutkan. Tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarah rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Nah, mutasyabiha. Karena harokatnya begitu ya. Ini pakai tanda panjang nih. Kata orang Bandung, Jabar nangtungnya. Kata orang Surabaya, ya Jatim lah, bukan Jabar. Nah, mutasyabihan. Bacaannya pakai alif, tulisannya tidak pakai alif. Ada apa di balik tulisan tanpa alif? Mutasyabihan itu kan serupa, tapi tidak sama. Berarti di dalam surga banyak buah-buahan yang mirip-mirip buah yang dikenal di dunia. Ada di pasar, ada di toko buah, ada di istana buah. Oh, banyak buah-buahan. Kenal semuanya, ini durian, ini semangka, ini melon. Pas di surga tampilannya sama. Oh, itu buah durian gitu. Oh, itu buah mangga. Pas disentuh, sejak sentuhannya sudah terasa berbeda. Pas dicium, aromanya juga sudah berbeda. Pas dicicipi, rasanya pun berbeda. Tapi tampilannya sama. Itu mutasyabihan. Dan kesamaannya itu sangat dekat, susah dibedakan.
Sebab kalau buah-buah yang di surga enggak ada yang dikenal, mungkin kita enggak tertarik. Ya. Justru harus dikenal minimal tampilannya. Makanya mutasyabih, serupa tapi tidak sama. Sebagaimana air minum tidak sama, buah-buahan makanan pun tidak sama. Air susu di surga jangan diukur dengan air susu di dunia. Diperas pagi-pagi, tidak dimasukkan ke pendingin, ke kulkas, sore mungkin tidak layak diminum lagi itu susu ya. Tapi susu di surga enggak pakai kulkas, enggak pakai alat pendingin. Sebab produknya juga beda. Bukan dari Pangalengan, bukan dari Lembang, bukan dari sapi. Sudah Allah sediakan seperti itu sejak awal, kun fayakun. Gak ada kerjaan manusia susu di surga. Demikian pula madunya. Makanya kalau susu di dunia ada batas expire-nya, kalau di surga mah enggak. Kan kalau di dunia susunya diproduk dari sapi ya. Sapi makan rumput, rumputnya dimakan tanpa dicuci dulu. Dikunyah dengan gigi yang tidak pernah gosok gigi. Ya, sapi giginya kotor, makan makanan yang kotor, diolah di dalam atas kehendak Allah, atas izin Allah, keluarlah air bersih putih tanpa ada tanda-tanda ini rumput apa yang dimakan, ini rumput enggak, sama aja semuanya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kayak begitu, apa susahnya bagi Allah menciptakan air susu pakai sungai tanpa mengalami perubahan. Makanya min labanin lam yataghayyar ta'muh, susu yang tidak pernah mengalami perubahan rasanya dan warnanya. Demikian pula buah-buahan, semua buah-buahan yang di sana rasanya berbeda, tampilannya sama, mutasyabih. Ini penting kajian ayat-ayat tentang surga diangkat di kalangan orang-orang yang semangat beramal supaya semakin meningkat amalnya. Kalau kajian neraka sangat penting dibahas di hadapan orang-orang yang malas beramal atau yang tidak sadar pentingnya beramal, harus diingetin neraka. Bagi orang yang semangat beramal seperti ini, tingkatkan kajian surga biar lebih semangat lagi. Insyaallah semuanya ahli surga. Calon ahli surga kita insya Allah calon jadi. Kita doakan calon gubernur, calon wali kota yang akan Allah angkat semoga jadi dari ahli sujud, ahli ruku. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan pemimpin itu imam. Hadis juga menyebutkan pemimpin itu imam. Padahal dalam bahasa sehari-hari pemimpin itu Roisul Jumhuriyah, presiden namanya. Raja Malik namanya. Sultan. Tapi Al-Quran menyebut pemimpin, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim imam. Emang Nabi Ibrahim jadi presiden di mana? Jadi pemimpin di mana? Jadi wali kota di mana? Enggak. Imam untuk seluruh umat manusia. Emang di mana suka sholatnya jadi imam? Enggak disebutkan. Imam di situ pemimpin. Hadis Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh imamun adilun. 7 kelompok yang akan mendapatkan keselamatan terjamin, dilindungi oleh Allah, tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Imamun adil. Pertama imam. Kalimatnya imam. Makanya kita berdoa, masih ada waktu ini, sekarang Ahad, Senin, Selasa, 3 hari lagi, 3 malam lagi, berdoa agar nanti Gubernur Jawa Barat jadi imam Masjid Istiqomah. Iya, kita ingin gitu diimami oleh gubernur, oleh wali kota gitu. Berarti di antara calon-calon yang baik-baik itu semuanya
ada yang terbaik, yaitu yang bisa baca Quran dengan baik, yang layak jadi imam menghadap kepada Allah. Tidak hanya komunikasi politik, komunikasi ekonomi, komunikasi budaya, tapi komunikasi spiritual menghadap kepada Allah. Itu yang penting dalam Islam. Tapi mata kampanyenya, dukia mata kampanyenya. Kampanye ngajak ke akhirat, bukan kampanye milih paslon tertentu. Kan nggak boleh katanya di masjidnya lantai. Masjid mah kampanye menuju akhirat aja. Yang jelas, paslon-paslon di seluruh Indonesia di 37 provinsi adalah orang-orang baik, makanya mereka punya kendaraan jadi paslon. Tapi dari sekian yang baik itu, ada yang baik dan benar, ada yang baik yang kurang benar. Nah, kita mohonkan kepada Allah yang Allah jadikan menjadi pemimpin baik dan benar. Baik saat komunikasi dengan manusia dan benar saat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata imam menunjukkan komunikasi spiritual, sujud, ruku. Kata adil, komunikasi emosional, sosial, dan intelektual. Silahkan. Makanya Rasul menegaskan imamun adil. Tidak ro'isun adil. Tidak qaidun adil. Tidak raidun adil. Tapi imamun adil. Artinya ya harus sujud, harus ruku. Berdoa ya. 3 hari lagi nih. Bukan hanya untuk kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Untuk semuanya. Untuk seluruh Indonesia. Kalau para wali kota, para bupati, para gubernur, ahli ruku, ahli sujud, insya Allah Indonesia berubah menjadi ahli ibadah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, karunia yang Allah curahkan buat Indonesia ini sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Hujan, udara, ya Allah, sangat istimewa masyarakat Indonesia itu. Karena memang sangat istimewa, dimanja, banyak yang kurang mikir. Iya, sementara yang tinggal di tempat yang tandus, kering, wah mereka mah ngolah otak terus-terusan ingin supaya punya kebun. Berat dan susah membuat kebun di tempat yang lain. Di Indonesia, lempar tongkat jadi tanaman. Asal tongkat nawe po, tangkal sampo, langsung jadi tanaman. Waktunya sudah habis. Baik, ini masih ada sekilas sajalah. Biar tamat satu ayat ini. Azwajun, nah ini azwaj dibaca panjang. Kalau kita membaca apa yang ada dalam tulisan ini bacanya azwaju. Tapi yang diajarkan Rasul azwajun, panjang wanya. Kalau azwajun ini bentuk jamak, bentuk banyak dari zauj. Zauj itu suami. Ya. Kalau istri zaujah ya. Berarti azwajun ini adalah ibu-ibu banyak suaminya. Bapak-bapak banyak istrinya enggak? Di sini enggak disebut. Ya. Kalau laki-laki zaujat. Kalau ibu-ibu azwaj. Nah, tapi tentu karena diawali dengan kalimat amanu ya. Amanu itu adalah laki-laki perempuan, maka azwajun juga laki-laki perempuan. Artinya bagi orang yang beriman, bapak ataupun ibu di akhirat disediakan Allah pasangan hidup yang banyak. Ibu-ibu banyak suaminya, bapak-bapak banyak istrinya. Bapak-bapak mau ya iyalah. Ibu-ibu mau kayak Kalau pakai akal, ibu-ibu akan berkata begitu. Tapi sekarang kita rubah, pakai iman, bukan pakai akal. Allah menyediakan azwaj, disambut saja. Jangan mikir bagaimana melayani, jangan mikir bagaimana masak. Gak ada masak lagi di surga. Walahum fi azwajun. Nah, untuk azwaj ada sifat azwajum mutahharah. Ya. Wahum fiha khalidun. Suami-suami atau istri-istri atau pasangan hidup yang bersih
bersih, enggak ada yang kecemburuan berantem, enggak, nanti di akhirat enggak ada berantem. Mutahharah, bersih semuanya, suci semuanya. Wahum fiha khalidun, abadi, kekal. Kenapa tidak pakai alif kha-nya? Kekekalan, keabadian jangan diukur dengan masa-masa di dunia. Kalau di dunia orang hidup yang 2 tahun tidak sama dengan orang hidup yang 10 tahun. Tampilan orang yang usianya 17 tahun bedalah dengan 70 tahun. Iya, saya dulu waktu 17 tahun enggak begini wajah saya. Iya, sebentar lagi 70 tahun, ya berbedalah seperti ini. Di akhirat enggak demikian. Orang yang baru masuk surga 2 hari dengan orang yang sudah berada di surga 200 juta tahun, enggak ada bedanya. Semuanya tampilannya muda. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek, hari orang geus kolot kieu kumaha masuk surga muanya. Makanya pernah Rasulullah bercanda, tapi candanya Rasulullah menanamkan keimanan. Seorang nenek berkata, "Ya Rasulullah, kalau nenek kayak begini bisa masuk surga enggak?" Lah nenek, di surga enggak ada nenek-nenek. Ya si nenek nangis. Jadi kalau begitu nenek masuk neraka, dibiarin aja oleh Rasulullah nangis. Karena itu kan takut karena Allah. Bagus. Rasul bersabda, "Ainan la tamassuhuma an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah." 2 mata yang tidak akan terkena sentuhan api neraka. Pertama, mata yang sering menangis karena takut kepada Allah. Dan kedua, mata yang senantiasa sibuk menjaga keamanan umat. Itu para satpam kalau niat karena Allah, oh dijamin surga itu. Menjaga keamanan umat. Nah, si nenek nangis, biarin aja. Cuma keluarga Rasulullah kasihan. Kenapa nenek? Iya kata Rasul di surga enggak ada nenek. Oh gitu? Iya, tolong dong jangan sampai begitu. Rasul itu si nenek masih nangis. Ya bilangin enggak ada nenek-nenek di surga. Maksudnya apa? Al-Quran menyebutkan inna ansha'nahunna insya'a. Kami jadikan semua wanita surga sempurna semuanya. Jadi ibu-ibu yang sudah lanjut usia 60, 70 nanti jadi sweet 17 lagi. Iya, insya Allah enggak kayak sekarang. Makanya khalidun, abadi di sana mudanya, abadi cantiknya, abadi gantengnya. Gak ada perbedaan antara yang bertahun-tahun baru berhari-hari sama. Oleh karena itu kho-nya diperpendek karena memang sama, sekian juta tahun dengan sehari sama saja. Milik Allah semua waktu. Kalau Allah menghendaki 1 detik terasa 1 jam, 1 jam terasa 1 hari, gampang. Itulah di alam kubur. Di alam kubur ada orang yang mungkin meninggal 2000 tahun yang lalu. Dia bawa dosa 10. Dia mengalami siksa kubur karena 10 dosa. Ada orang yang sudah 1.000.000 dosa, meninggal 2 hari sebelum kiamat. Di alam kuburnya cuma 2 hari pada 1.000.000 dosa. Mana keadilan Tuhan kalau begitu? Jangan diukur dengan keadilan manusia. Keadilan Allah, Allah yang maha adil, ahkamul hakimin. Allah maha kuasa menjadikan 1 detik terasa sekian jam. Tadi malam bapak-bapak dan ibu-ibu tidur, ada yang 5 jam, ada yang 4 jam, ada ukurannya enggak? Kadang-kadang saya tertidur 10 menit, jalan-jalan ke Amerika kemana, udah cuma 10 menit. Tidur 8 jam enggak terasa apa-apa. Di akhirat lebih dari itu. Makanya tentang siksa kubur jangan diperdebatkan, jangan diragukan. Pasti karena firman Allah yang menjelaskan, mimma khati'atin ughriqu fa udkhilu nara. Ketika umat Nabi Nuh dulu ditenggelamkan dan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Sejak sekarang sudah di neraka itu umat
Nabi Nuh. Belum kiamat kan? Berarti itu. Dan lanjutannya adalah nanti ada lagi siksa nerakanya. Wallahu a'lam. Dah, nanti dilanjutkan lagi tahun depan. Tahun depan? Masih bulan depan masih ya. Sekarang November ya. Ya masih. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Engkau pilih kami menjadi hamba yang beriman. Kami beriman di akhirat ada surga, ada neraka. Ya Allah, kami bukan orang yang berjuang, yang mampu untuk berjuang mencapai surga. Tapi kami mohon ya Allah, jangan Engkau masukkan kami ke dalam neraka. Kami bukan ahli ibadah yang benar, namun demikian kami mohon ya Allah, ibadah kami yang jauh dari sempurna Engkau berkenan menerimanya. Kami banyak berbuat dosa ya Allah, walaupun demikian kami mohon jangan Engkau biarkan surga menjauhi kami, neraka merindukan kami. Kami mohon ya Allah, Engkau masukkan kami ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Engkau selamatkan kami dari neraka dengan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.